Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, kita mau mendengarkan dulu Bang pendapat dari pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Curug, Bengkulu. Ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Lana, selamat pagi Bung Usman Kamsa. Usman, ya selamat pagi. Silakan Pak Edward, pendapat Anda Pak. Apa yang dirasakan oleh bangsa Indonesia saat ini, itu dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat. Kita sudah menderita sekian bulan. Dan apa kebijaksanaan yang diambil pemerintah, pasti sudah diperhitungkan dengan segala resikonya, dengan konsekuensinya. Salah satunya pemerintah sekarang memperbesar bantuan-bantuan sosial. Nah kita seluruh rakyat merasakan, nah kami berharap ini kita lebih baik mundur selangkah, tapi bisa maju ke depan. Ketaatan pada prokes hendaknya dilakukan oleh seluruh elemen bangsa. Jangan ada bangsa-bangsa yang membangkang dengan kebijaksanaan ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya sesalkan, saya belum mendengar suara wakil rakyat. Saya salut dengan ada beberapa bupati yang membagikan gajinya untuk menyerahkan untuk, walaupun jumlahnya tidak kecil, tapi ini rasa keberpihakan kepada rakyat. Coba seluruh rakyat yang di Gedung Senayan itu, seluruh gaji kami 1 tahun ini kami berikan untuk, walaupun jumlah cuma sekian, tidak mencukupi untuk biaya menutupi biaya-biaya dalam COVID ini. Tapi ada keberpihakannya kepada rakyat. Ya rakyat merasa bangga, ada kebersamaan dalam penderitaan. Juga kita lihat ada YouTuber aja membagikan uang untuk PKM-PKM. Ini sudah jadi contoh baik bagi bangsa ini. Cobalah bangsa ini bersatulah, berkolaborasilah dalam menanggulangi musibah. Supaya kita cepat keluar dari musibah ini. Saya harapkan anggota DPR supaya didengar ini. Gajinya bagikanlah untuk rakyat, walaupun kecil. Akan memberi dampak yang besar, memberi sugesti, memberi semangat kepada bangsa ini. Baik. Terima kasih Pak Edward di Curug, Bengkulu. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Edward ada Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Pak Sukiwi, selamat pagi. Ya, selamat pagi, Bung Leo. Selamat pagi, Pak. Silakan Pak Sukiwi. Selamat pagi. Ini kita punya judul hari ini kan 5 hari ya yang menentukan. Ya. Kalau saya sih kelihatannya pesimis. Oh. Kenapa saya pesimis? Kita sudah beberapa waktu yang lalu sudah adakan darurat aja pun hasilnya belum maksimal. Apalagi ini waktunya yang sangat singkat, 5 hari. Kenapa bisa saya pesimis? Karena melihat begitu liarnya sekarang rakyat kita ini. Ya, semalam kita lihat di Bandung itu bagaimana demo mereka itu. Itu juga akan menimbulkan COVID yang akan menyebar. Belum lagi kami di Medan juga. Kami di Medan itu tiap malam itu tawuran yang di daerah Belawan di sana. Jadi kita lihat kondisi-kondisi rakyat yang sudah liar. Ini akibat kenapa rakyat ini liar. Ini ada masalah. Ada masalah yang terjadi. Yaitu ya mungkin ada yang lapar. Mungkin yang tiap hari karena masalah hoax itu. Hoax dari media yang selalu katakan bahwa COVID itu nggak ada. Ya. Belum lagi vaksin yang belum maksimal. Dan kita lihat lagi, ya pemimpin-pemimpin kita, ya dana-dana bansos yang belum turun. Ya banyak yang curiga, takut dana bansosnya dikorupsi. Itulah yang menimbulkan rakyat menjadi apa? Pesimis juga. Rakyat juga sepertinya ya nggak ada harapan. Daripada mereka mati lapar, ya lebih baik mereka itu ya keluar aja kerja dan tidak patuh. Jadi inilah sudah masalahnya yang sudah kompleks. Jadi harapan saya ya kepada kita semua, mari ini jangan main-main. COVID ini sungguh-sungguh ada. Teman kita, saudara kita, keluarga kita sudah banyak yang dengar, yang sudah banyak yang meninggal. Ya jangan kita main-main lagi. Marilah kita patuh. 5 hari ini kita semua patuh. Ya pemerintah juga cepat dana bansos ini disalurkan supaya masyarakat ini tidak lapar. Masyarakat ini butuh makan juga. Betul, ini kondisinya sangat bahaya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sukiwi di Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi Pak. Dua pemirsa kita nih kelihatannya sangat khawatir Bang dengan kondisi terakhir. Dan kalau Pak Sukiwi malah mengatakan dengan jelas bahwa beliau pesimis bahwa 5 hari untuk level 4 ini cukup. Bagaimana Bang? Iya, karena itu ya kita mendorong lah. Kita mendorong lewat editorial ini. Tadi Pak Sukiwi juga di ujungnya juga kan mengimbau supaya kita semua jangan main-main. Patuh prokes, jangan main-main. COVID itu makin dekat dengan kita karena di sekitar kita, keluarga kita ada yang terkena bahkan sampai fatal meninggal begitu kan. Jadi saya kira
memang ya kita harus membangun optimisme dalam arti mendorong semua, baik pemerintah, pusat, daerah, rakyat untuk mematuhi ini. Kita katakan tadi di editorial, sebetulnya game changer dan ini sudah diulang-ulang berkali-kali adalah vaksinasi. Tapi kalau kita melihat fakta, memang kita harus akui kita ini masih jauh dari yang namanya herd immunity. Herd immunity-nya harus 181 juta ya? Iya, 208 bahkan. Malah 208. 208. Oke. Nah, kita ini baru 16,7 juta. Yang dosis kedua itu sudah? Yang 2 dosis, yang 1 dosis mungkin 36-37 sekitar itu ya, atau 50-an juta begitu. Nah, kalau itu tidak bisa kita capai dalam waktu segera, maka exit strateginya kan adalah prokes kan begitu. Memakai masker, presiden berkampanye memakai masker itu wajib. Walaupun ada epidemiolog yang bilang bahwa yang sebetulnya adalah yang lebih baik adalah menghindari kerumunan. Oke lah, dua-duanya itu kan kita pakai semua, masker dan menghindari kerumunan dan cuci tangan ya. Jadi saya kira kalau vaksinasinya masih jauh ya tidak ada pilihan lain kecuali prokes. Dan saya kira pemerintah kan terus mengenjot ya. Presiden sudah mengatakan kita harus vaksin ya. Kita bandingkan dengan di Inggris lah. Inggris itu jumlah kematiannya jauh lebih besar daripada kita. Sebetulnya ya? Iya, jumlah total yang terjangkit itu juga jauh lebih besar daripada kita. Apalagi kalau dibandingkan dengan jumlah penduduknya. Ketika kita yang terkena positivity rate-nya, jumlah yang positif itu kemarin 35.000, Inggris itu 38.000 pada hari yang sama. Dengan penduduk yang? Dengan penduduk yang lebih kecil, begitu. Tetapi dia sudah proklamasi kan begitu, sudah merdeka kemarin, nightclub sudah dibuka, kemarin final Piala Eropa juga ada di sana, orang penonton itu begitu banyak. Karena vaksinasinya sudah banyak. Vaksinasi sudah 50-an%. Oke. Ya sudah 50-an%. Ya. Jadi memang sebetulnya adalah berulang kali kok kita katakan vaksin, tetapi memang tidak mudah. Ini kalau kita lihat dari sisi ekonomi ya. Ya ini kan dari sisi kesehatan juga ada monopoli juga. Dan mereka memang kan penemunya semua. Betul. Di Eropa, di Amerika. Produsen begitu vaksin kan, maksudnya ya? Produsen vaksin begitu di Tiongkok. Maka mereka lebih cepat. Nah, sementara kita ini kan harus impor. Betul. Sampai nanti vaksin merah putih kah, vaksin Nusantara atau apapun namanya. Dan itu kan baru 2022. Kalau kita mengikuti tahapan-tahapan ilmiah yang benar begitu kan. Bang, satu yang disoroti juga oleh masyarakat adalah apapun namanya lah, mau PSBB, mau PPKM, PPKM mikro, PPKM darurat, sekarang PPKM level 4. Yang penting kan bagaimana itu efektif untuk menekan penyebaran dan di saat bersamaan juga efektif menaikkan kesadaran bahwa COVID ini ada. Nah, pertanyaannya apakah itu memang sudah mulai tercipta atau karena sekarang kalau kita lihat masyarakat masih ada yang bilang tidak ada itu COVID. Bagaimana itu Bang? Iya, saya kira sudah semakin besar orang yang mematuhi. Jadi orang yang tidak percaya COVID juga sudah semakin kecil. Contohnya gini aja lah, survei. Ternyata yang mau divaksin itu makin lama makin besar dibandingkan di awal. Jadi kalau kita lihat ukuran dari itu saja begitu. Kalau dia tidak percaya COVID, maka dia tidak mau dong divaksin kan begitu. Kira-kira seperti itu. Pertanyaan besarnya Bang, kalau 5 hari nanti sampai tanggal 25 itu belum 10.000. Kalau diperpanjang, banyak orang mengkhawatirkan bahwa itu akan menekan signifikan ekonomi. Dan itu juga bisa membuat mati. Nah, masalahnya bagaimana jalan keluar di situ kita akan bahas lepas jeda dan bisa tetap bersama kami Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Editorial Media Indonesia. Bang Usman, bagaimana pertanyaan soal kalau PPKM ini sekarang sudah diputuskan diperpanjang sampai tanggal 25 Juli, tapi kalau kemudian ternyata akhirnya angka kasus ini masih tinggi gitu. Katakanlah masih 20.000, 30.000 kasus. Kalau diperpanjang lagi Bang, tidak menekan kehidupan ekonomi masyarakat? Pasti menekan kehidupan ekonomi. Karena itu kita meminta masyarakat yang kemarin demo itu di Bandung,
dan yang semacam-semacam itulah. Ya untuk patuh lah begitu. Ya untuk apa demo kemarin itu kan? Sebab kalau ini diperpanjang ya susah juga mereka begitu kan? Ya tetapi kita coba lihat nanti kan ada argumen-argumen apakah diperpanjang atau tidak. Tadi kalau targetnya 10.000 ya oke, target yang eksak. Tapi bisa juga karena sudah ada penurunan kasus kan misalnya begitu. Atau yang lain-lain, misalnya tadi vaksinasi kan kalau di Belgia di headline kita tadi itu, dan di Inggris itu kan jadi ukuran. Betul. Jadi ukuran, ada pelonjakan kasus sampai 100.000 katakanlah seperti itu, atau 38.000, tetapi kan tidak fatal akibatnya. Angka kematiannya tidak meningkat. Karena sudah divaksin. Ya kita lihat banyak orang yang sudah divaksin itu kena, tetapi tidak fatal, tidak memunculkan kematian. Data WHO itu 95% kematian itu karena belum divaksin yang terkena COVID. Nah jadi ukurannya kan bisa bermacam-macam. Tadi 10.000 atau trennya menurun, pokoknya dari misalkan sekarang 32.000 nanti turun jadi mungkin 30, kemudian 20 dan seterusnya begitu, itu bisa juga jadi ukuran. Ya tetapi yang paling penting sebelum kita ke ukuran-ukuran tadi itu, ukuran-ukuran itu kan diciptakan manusia saja begitu kan. Yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita, ya kalau susah 5M ya 1M lah. Masker? Manut. Oh manut. Ikut gitu kan. Ikut aja prokes, ikut aturan pemerintah begitu kan. Kalau orang Jawa bilang tuh manut. Udah 1M aja lah. Ya maka mudah-mudahan akan ada pelonggaran. Ya. Kan pilihannya adalah mati karena COVID atau mati pelan-pelan, katanya begitu. Itu dia. Ya kan? Nah kita tidak ingin keduanya pada dasarnya seperti itu. Permasalahannya Bang begini, ketika kita melihat di Satgas COVID, itu kan ada bagian-bagian. Ada satu bagian yang menarik perhatian saya, itu perubahan perilaku masyarakat. Nah pertanyaannya begini, apakah memang lonjakan kasus di Indonesia yang terjadi belakangan ini karena semata-mata efek dari libur Lebaran? Atau efek dari varian Delta yang baru yang katanya lebih cepat menular ini, atau memang kedisiplinan kita terutama untuk pakai masker Bang, itu memang menurun begitu rupa. Ini yang saya masih belum tahu, karena kalau kita tidak tahu ini kan berarti jangan-jangan nanti kita tinggal mudah menyalahkan, ini gara-gara varian Delta, tanpa sadar bahwa kesadaran masker kita makin turun. Bagaimana Bang? Ya saya kira perubahan perilaku ikut menyumbang, ya selain varian Delta tadi itu, masker. Kenapa Presiden kemudian berkampanye lagi? Karena memang sudah kendur pemakaian masker kita. Dulu makin kan pertama kali pertama kali dulu di awal-awal waktu PSBB, PSBB itu kan Presiden juga kampanye masker kan begitu kan, di baliho-baliho, di iklan-iklan di media itu kan seperti itu. Tapi kemudian masyarakat kelihatannya kendur, ya yang mudik lolos itu berapa juta orang itu kan menunjukkan perubahan perilaku yang ke arah yang negatif. Betul. Nah jadi karena itu mari kita berperilaku yang tadi itu, manut itu aja lah kalau ingin tidak diperpanjang lagi PPKM level 4 atau paling tidak menurun lah jadi level 3, level 2, level 1 begitu. Kita di bagian berikut saya ingin bertanya soal komunikasi Bang, karena komunikasi ini akhirnya banyak orang mengatakan ini gimana sih, kemarin A, sekarang B, besok C. Tapi kita harus jeda dahulu. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir dari diskusi kita, Bang Usman, yang beberapa teman mengatakan begini, tidak terlalu penting apa istilahnya, mau PPKM darurat level 1, 2, 3, 4. Yang penting adalah penerapannya di lapangan dan bagaimana kemudian masyarakat juga bisa mengadopsi itu dengan kesadaran penuh bahwa itu adalah untuk keselamatan dirinya sendiri. Bagaimana itu bisa tercapai, Bang? Iya, sebetulnya kita ini kan sebuah masyarakat yang saya kira bukan cuma Indonesia, di mana-mana ya. Perubahan perilaku itu tercipta kalau ada sanksi, ada penegakan hukum pada dasarnya itu. Pemaksaan mungkin. Iya, ada pemaksaan, tapi kan dalam situasi seperti sekarang. Iya, serba salah ya. Serba salah. Ya lebih galakan rakyatnya daripada polisinya kalau disekat misalnya begitu kan. Iya, betul. Ya, tetapi kan terus saja pemerintah juga mengimbau Kapolri misalnya, ya penegakan hukumnya humanis lah, kira-kira seperti itu. Tapi tetap ditegakkan ya? Iya, artinya apa? Tetap membangun kesadaran yang utama. Tapi perkaranya adalah bagaimana kalau tidak terbangun kesadaran itu? Tidak sadar-sadar juga? Ya penegakan hukum memang. Ya kita berulang kali lah, orang berubah perilakunya memang karena adanya infrastruktur hukum.
yang kemudian bisa memberi sanksi kepada mereka, akhirnya mereka berubah begitu loh. Ya, jadi saya kira memang dua-dua ini harus dijalankan. Kalau memang dikatakan ekonomi dan kesehatan itu harus beriringan, ya penegakan hukum dan penyadaran itu juga harus beriringan, saya kira. Komunikasi dan sosialisasi, Bang, karena begini, di dalam instruksi Mendagri ya soal level 4 ini, PPKM level 4, itu ada satu poin saya baca bahwa tempat makan hanya boleh untuk yang tidak boleh makan di tempat, di level apapun rumah makannya. Tapi kenyataannya di beberapa daerah sekitar rumah saya lah, Bang, di wilayah Banten, itu ada juga yang masih melakukan hal itu. Nah, kesamaan penerapan aturan dari Jakarta sampai ke seluruh daerah di Jawa dan Bali untuk PPKM darurat ini bagaimana, Bang? Saya kira penerapannya sudah sama. Ya, cuma memang keterbatasan kemampuan aparat untuk mengontrol itu. Mengontrol bahkan, bukan cuma menegakkan. Dan terutama itu terjadi di warung-warung, mohon maaf, warung-warung kecil. Bukan restoran-restoran besar. Katakanlah restoran Padang yang besar begitu, itu patuh rata-rata. Tapi misalkan warung Indomie, warung kopi yang kecil, bukan warung kopi besar ya. Yang tidak bisa pesan antar begitu ya. Tidak bisa pesan tidak antar. Masuk aplikasi. Ya mereka itu yang kalau kita misalnya kemarin ada yang dikena sanksi 5 juta, tukang bubur. Ya misalnya, itu kan juga jadi problem. Rakyat kecil didenda dan lain-lain begitu kan. Tapi kalau kita mau tegakkan hukum, ya itu harus dilakukan begitu kan. Ada solusi tidak, Bang, supaya itu tidak terjadi, begini, ya sebetulnya solusinya adalah ya tetap membangun kesadaran. Contoh lah, ya di Jogja atau di mana, warung angkringan kan, tetap buka melewati jam 8, ya kan. Tetap buka dan menerima orang makan di dalam. Itu kan dibeli polisi. Ada yang mengambil alih. Dibeli, sisa berapa kamu? 100.000. Nah, pulang. Tutup warungnya. Misalnya ya kayak gitu. Tapi kan nggak semua aparat di daerah punya kemampuan itu. Begitu ya, kira-kira seperti itu. Itu solusi yang baik pada dasarnya. Atau ada masyarakat yang juga melakukan itu. Diborong semua, tapi kemudian dibagikan kepada yang membutuhkan. Pesan kita, Bang, singkat saja untuk buat kita semua, supaya 5 hari ini benar-benar efektif, bagaimana, Bang? Ya, jadi sebetulnya begini, sekali lagi yang utama adalah vaksin. Karena itu kita meminta pemerintah segera mempercepat vaksinasi, begitu kan. Apa yang dikatakan Presiden, sebetulnya itu adalah perintah buat bawahannya, buat Menteri Kesehatan, buat yang lain-lain untuk mempercepat vaksin. Memang sebagian besar masih dalam bentuk biang atau bulk. Tapi itu adalah perintah Presiden, harus dilaksanakan. Yang kedua, selama itu belum bisa optimal, maka kita tidak ada pilihan lain kecuali menjaga protokol kesehatan. Baik. Itu harapannya supaya kita sama-sama menyelamatkan diri kita dan orang yang kita kasih. Bang Usman, terima kasih sudah hadir di tempat ini, Bang. Selamat pagi. Selamat pagi. Pemirsa, selama 5 hari PPKM level 4, semua individu dan kelompok masyarakat menerapkan protokol kesehatan.